Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nurul Putulaningsit, NIM 1911011050, jurusan Pendidikan Agama Hindu, Prodi S1 Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu menggunakan metode ceramah. Nah, di mana di akhir video nanti saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari metode ceramah tersebut beserta cara penanggulangan dari kekurangan metode ceramah tersebut. Selamat pagi anak-anak. Ibu berdiri, ucapan dengan dari kuat. Mendoakan, berdoa selesai. Lanjut saja ke pertemuan kali ini kita akan membahas catur marga yoga. Sebelumnya ada yang tahu apa itu catur marga yoga? Tidak. Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, pengertian catur marga yoga. Yang kedua, bagian-bagian catur marga yoga. Dan yang ketiga, implementasi ajaran catur marga yoga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu pengertian catur marga. Nah, di mana catur marga ini berasal dari dua kata, yaitu catur dan marga. Nah, di mana catur dan marga, catur berarti empat dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Jadi catur marga adalah empat jalan atau jalan umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasi. Catur marga ini juga sering disebut dengan catur marga yoga. Sesungguhnya kata yoga ini dapat juga berarti masuk atau menyatukan diri. Nah, sehingga catur marga yoga dapat pula diartikan empat jalan untuk menyatukan diri dengan Tuhan untuk mencapai moksa. Keempat jalan ini memiliki nilai yang sama, namun menjadi sangat utama apabila didasari dengan cara yang mantap. Nah, keempat jalan itu, yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, yang kedua ada Karma Marga Yoga, yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, dan yang terakhir ada Raja Marga Yoga. Nah, sebab ajaran catur marga ini diajarkan dalam pustaka Sati Bhagavad Gita, terutama pada Trayodhyaya tentang karma yoga, marga yakni sebagai satu sistem yang bersih ajaran yang membedakan antara ajaran Sukarno, yaitu perbuatan baik, dengan ajaran Sukarno, perbuatan yang tidak baik. Karma ini memiliki dua makna, yakni karma spiritual atau yajna, dan karma dalam arti tingkah perbuatan. Yang kedua tentang Bhakti Yoga Marga, yakni menyembah Tuhan dalam wujud yang abstrak dan menyembah Tuhan dalam wujud yang nyata. Misalnya dipergunakan nyasa atau prajumu berupa apil atau mata. Nah, ketiga tentang Jnana Yoga, yakni jalan pengetahuan suci menuju Tuhan yang Maha Esa. Ada dua pengetahuan, yaitu Jnana pengetahuan dan Wignana serba tahu dalam pengetahuan itu. Yang terakhir
ide sang yang widiwasi. Nah, itu pengertian dari catur marga yoga. Kalau mau dicatat, sekarang dicatat ya. Yang kedua yaitu bagian-bagian catur marga yoga. Di dalam ajaran kerohanian Hindu terdapat jalan untuk mencapai kesempurnaan yaitu moksha. Nah, dengan mengumpulkan diri dan pemusatan pikiran kepada ide sang yang widiwasa yang disebut dengan catur marga yoga. Catur marga yoga ini terdiri dari 4 bagian, yaitu tadi sudah sempat jelasin. Yang pertama ada Bhakti marga yoga, yang kedua Jnana marga yoga, yang ketiga Karma marga yoga, dan yang terakhir ada Raja marga yoga. Yang pertama yaitu Bhakti marga yoga. Nah, kata Bhakti ini berarti menyalurkan atau mencurahkan cinta yang tulus dan luhur ke hadapan Tuhan atau ke hadapan ide sang yang widiwasa atas kesetiaannya kepadanya dan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memuja beliau. Nah, kata marga berarti jalan atau usaha. Sehingga Bhakti marga yoga adalah jalan pengabdian kepada ide sang yang widiwasa melalui cinta yang kasih dan luhur. Untuk memupuk serada harus adanya rasa bakti dan kasih sayang. Nah, di sini ada 2 bentuk bakti, yaitu apara bakti dan kara bakti. Nah, di mana para bakti ini merupakan bakti yang dilakukan untuk melalui pemujaan atau persembahan dengan berbagai permohonan. Dan permohonan itu wajar mengingat keterbatasan pengetahuan kita. Namun permohonan yang dimaksudkan itu wajar dan tidak terlalu berlebihan. Yang kedua adalah para bakti. Nah, para bakti ini merupakan bakti yang dilakukan melalui pemujaan atau persembahan dengan rasa tulus ikhlas, menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan ide sang yang widiwasa. Penyerahan diri sepenuhnya kepadanya bukan dalam pengertian pasif atau tidak melakukan aktivitas, melainkan kita melakukan aktivitas tetapi dengan keyakinan bahwa bila bekerja dengan baik dan tulus niscaya akan memperoleh pahala yang baik pula di kemudian hari. Dalam pustaka Hindu diuraikan beberapa jenis bakti yang disebut dengan bawakti. Yang pertama itu ada Santabawa. Santabawa ini adalah sikap bakti seperti bakti atau hormat seorang anak terhadap ibu dan bapaknya. Yang kedua ada Sangkyabawa, adalah bentuk bakti yang meyakini sang yang diri manifestasinya secara dewasa sebagai sahabat yang sangat akrab dan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan pada saat dibutuhkan. Nah, yang ketiga di sini ada Dasyabawa, adalah bakti atau pelayanan kepada Tuhan seperti sikap seorang hamba pada majikannya. Yang keempat ada Wajyabawa, adalah sikap seorang menyembah atau memandang Tuhan seperti anaknya sendiri. Yang kelima ada Kantabawa, adalah seorang penyembah atau bahkan seperti sikap seorang istri terhadap suami ketiganya. Nah, yang terakhir di sini ada Madhuryabawa. Di sini ada bentuk bakti sebagai cinta yang amat mendalam dan tulus seorang wanita pada kita. Jadi seorang yang menjalani bhakti marga disebut bhakta. Sikapnya selalu rasa puas dalam segala galanya, baik dalam kelebihan dan kekurangan. Sikapnya yang tenang dan sabar membawanya pada keseimbangan batin yang sempurna. Seorang bhakta ini akan selalu mengembangkan sikap catur paramita, yaitu maitri, karuna, mudita, dan desa. Selain itu, seorang bhakta akan selalu membebaskan dirinya dari keangkuhan ahamkara dan tidak ada ikatan sama sekali terhadap apapun, karena seluruh kekuatannya ini dipakai untuk memuaskan pikiran kepada ide sang yang widiwasa. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu ada Karma marga yoga. Karma marga yoga ini adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksha dengan perbuatan dan bekerja tanpa pamrih. Dalam Bhagavad Gita tentang karma yoga dinyatakan sebagai berikut: Tasmat asakta satakam karyam karma samastara asakur ya acaram karma param apmuti purusa. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 9.
yang memiliki arti oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang sama. Nah, di mana pada ayat ini dijelaskan ketika kita melakukan pekerjaan itu kita harus melakukan dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Nah, pada hakikatnya seorang karma yogi selalu mendapatkan pedoman rami inawi supi pamrih. Dengan menyerahkan keinginannya akan pahala yang berlipat ganda, hidupnya akan berlangsung dengan tenang dan dia akan memancarkan sinar dari tubuhnya maupun dari pikirannya. Bahkan masyarakat tempat hidupnya pun kena menjadi bahagia sejahtera. Dia akan mencapai kesucian batin dan kebijaksanaan. Nah, ke bagian yang ketiga yaitu ada jnana hatha yoga. Nah, jnana artinya kebijakan dalam filsafat pengetahuan. Nah, yoga berasal dari kata Yunani yang artinya menghubungkan diri. Jadi jnana hatha yoga artinya mencapai jiwa tenang dengan para atman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan dari ikatan duniawi. Nah, tiada ikatan yang lebih kuat daripada nama, dan tiada kekuatan yang lebih ampuh daripada yoga untuk membasmi ikatan-ikatan maya tersebut. Nah, untuk melepaskan ikatan-ikatan tersebut, kita harus mengarahkan segala pikiran kita dan memaksakannya kepada kebiasaan suci. Nah, tapi bila kita ingin memberi suatu bentuk kebiasaan suci pada pikiran kita, akhirnya pikiran kita harus menerimanya. Sebaiknya bila pikiran kita tidak mau menerima, maka haruslah kita akui bahwa segala pendidikan yang kita ingin biasakan itu tidak ada gunanya. Jadi proses pertumbuhan merupakan hal yang mutlak sebagai jalan tumbuhnya pikiran. Perbuatan lahir, pelaksanaan, swadharma dan sikap batin wikrama yang sangat diperlukan, di mana perbuatan lahir adalah sangat penting bagi dalam kehidupan kita. Nah, karena jika tidak berbuat, maka pikiran kita tidak akan dapat diuji kebenarannya. Perbuatan lahir ini menunjukkan kualitas sebenarnya dari pikiran kehidupan sendiri dan keadaan jiwa yang seimbang atau tenang maupun pandangan yang kokoh, tentram dan damai. Nah, yang ketiga di sini hal tersebut merupakan dhyana yoga. Untuk tercapainya perlu dibantu dengan abhyasa. Nah, yaitu latihan-latihan dan vairagya, yaitu keadaan tidak menakutkan diri. Nah, kekuatan pikiran kita dilakukan saat kita berbuat apa saja, dan pikiran harus kita pusatkan kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, yang terakhir di sini ada Raja Hatha Yoga, di mana Raja Hatha Yoga ini adalah suatu jalan mistik rohani untuk mencapai moksha. Nah, Raja Hatha Yoga ini mengajarkan bagaimana mengendalikan indera-indera dan kuliti mental atau gejolak pikiran yang muncul dari pikiran melalui tanpa, rata, yoga, dan samadhi. Tapa dan rata ini merupakan satu latihan untuk mengendalikan emosi atau nafsu yang ada dalam diri kita ke arah yang lebih positif sesuai dengan petunjuk ajaran kitab suci. Sedangkan yoga dan samadhi adalah latihan untuk menyatukan atma dengan brahman dengan melakukan meditasi atau pemusatan pikiran. Nah, di sini yang terakhir ini ada pengimplementasian ajaran Dr. Nanda Yoga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini implementasinya yaitu Bhakti-Nanda Yoga dengan cara kita melaksanakan doa atau puja Trisandi secara rutin setiap hari. Yang kedua yaitu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta semua manifestasinya. Yang ketiga di sini ada berbakti kepada leluhur. Nah, yang keempat melaksanakan upacara Dewa Yajna, Biodalan, Jewali, Saraswati, Pagagosi, Galungan, Kuningan, Nyepi, Siwaratri, Purnama,
film, tumpuk landas, tumpuk lalu, tumpuk dulu, tumpuk wayang, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada melaksanakan upacara manusianya, yaitu menggedong-gedongan, daputan, rebus buser, mitolongan, menjang sase, mengudunin, munggah jehu, mapandes, maukiwaku, mawinten, dan sebagainya. Selanjutnya ada melaksanakan upacara budaya. Nah, di mana di melaksanakan upacara budaya ini contohnya yaitu mesegel, mesabu, laut, memelihara lingkungan, memelihara hewan, melakukan penghijauan, dan melestarikan binatang langka dan sebagainya. Dan ada melaksanakan upacara budaya. Nah, pasti kepada kehadatan guru paku atau berahu itu biasanya disebut agen, merolasin, majiju, memukul, meluar, berdana bumi kepada orang tua, membuat orang tua menjadi hidupnya bahagia dalam kehidupan di alam nyata dan sebagainya. Nah, melaksanakan upacara besiannya, upacara ini disebut upacara untuk parikse, upacara dikse, upacara menikah weda. Nah, berdana menyiap pada selinggir atau pandita, berguru pada orang suci, berpelatre ke tempat-tempat suci bersama suri atau pandita, berguru pada orang suci, sungkem, peranam pada selinggir sebagai nabi, menerapkan ajaran Islam dan sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada karma marga. Nah, karma marga ini contoh pengimplementasiannya yaitu yang pertama ada naya dan manipuluna. Naya ini merupakan suatu istilah yang ada di Bali yang identik dengan gotong royong. Naya ini bisa dilakukan berguru dalam hal upacara keagamaan seperti pas ada ordaran atau karya. Nah, sedangkan tulung ini merupakan gotong royong juga, tetapi ini bisa dilakukan terhadap antar manusia. Seperti kalau kita yang mempunyai tetangga, kita saling membantu tetangga tersebut dalam melakukan misalnya mempunyai upacara atau pawiwahan atau mencari di rumahnya. Nah, pada saat itulah kita membantu mereka untuk menyelesaikan pembuatan makan atau dan sebagainya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus bisa melakukan antaranya dan melulu ini secara ikhlas tanpa ada ikatan apapun. Nah, sehingga apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, yang kedua ada mekanisme merah. Mana mekanisme merah ini disebut kita identik dengan berbuat yang baik atau mekanisme merah ini hendaknya selalu kita lakukan di setiap hari. Dalam agama Hindu ada slogan mengatakan Rame ingawe sepi ing pamre. Slogan itu begitu melekat pada diri kita, kita sebagai umat beragama Hindu. Banyaklah kita berbuat baik tanpa pernah berpikir dan berharap suatu balasan dari orang-orang. Nah, misalnya dengan begitu kita akan selalu mendapat karunia-Nya tanpa pernah berpikir dari kita sadari. Nah, untuk melaksanakan slogan tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah untuk memulainya. Tetapi sebagai makhluk ciptaan Brahma, sepantasnya kita menyadari bahwa sebagian dari hidup kita adalah untuk beryatna. Berkarma baik itu adalah suatu sebagian dari hidup kita adalah untuk beryatna. Suatu
suatu pelayanan, kita akan ikut berbahagia bila bisa menyenangkan orang lain. Hal itu tentu suatu dibatasi oleh perbuatan dharma. Seperti slogan kita, yaitu Tatwa Nasi adalah salah satu dasar untuk berkarma baik. Engkau adalah aku adalah engkau. Nah, suatu slogan yang sangat sederhana untuk diucapkan, tapi memiliki arti yang sangat mendalam, baik dalam arti pada kehidupan sosial umat Hindu dan juga sebagai diri sendiri, individu yang memiliki pertanggungjawaban karma langsung pada dharma. Nah, yang ketiga yaitu ajaran karma pala. Karma pala ini merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, apapun yang kita lakukan, itulah yang akan kita petik di kemudian harinya. Nah, kita percaya bahwa berbuat yang baik sebekamu dan membawa hasil yang baik, dan perbuatan yang buruk sebekamu akan membawa hasil yang buruk juga. Karma pala ini memberi keyakinan kepada kita untuk mengarahkan segala tingkah laku kita agar selalu berdasarkan, agar kita berbuat selalu berdasarkan etika dan cara yang baik guna mencapai cita-cita yang luhur, dan selalu menghindari jalan dan tujuan yang buruk. Nah, karma pala ini mengatakan roh atau dengan atma mengatakan masuk surga atau masuk neraka. Bila dalam kehidupan kita selalu berbuat baik, selalu berkarma baik, maka pahala yang akan didapatkan adalah surga. Nah, sedangkan sebaliknya, jika kita berbuat jahat, maka karma yang akan kita dapatkan yaitu neraka. Bila dalam hidupnya selalu berkarma buruk, maka hukuman neraka yang akan terjadi. Jadi dalam kehidupan kita harus selalu belajar agar bisa mendapatkan karma baik. Nah, dalam pustaka-pustaka dan cerita-cerita keagamaan dijelaskan bahwa surga artinya alam atas. Nah, di mana alam sukma, alam kebahagiaan, alam yang indah dan serba mengenakan. Nah, sedangkan neraka ini adalah alam hukuman tempat roh atau atma mendapat siksaan sebagai hasil dan perbuatan buruk selama masa hidupnya. Selesai menikmati surga atau neraka, roh atau atma akan mendapat kesempatan mengalami penjelmaan kembali sebagai karya menunjukkan dalam usaha untuk menuju moksa. Nah, yang ketiga yaitu ada Jnana Marga. Jnana Marga ini pemimpin rahasianya yaitu ajaran Brahmacari. Nah, di mana ajaran Brahmacari ini, di mana kita yang kita lakukan sekarang ini yaitu menuntut ilmu. Nah, pada masa menuntut ilmu itu kita harus lakukan dengan tulus ikhlas. Tugas pokok kita pada masa Brahmacari ini adalah belajar dan terus belajar. Belajar dalam arti luas, yakni belajar dalam pengertian bukan hanya membaca buku, tetapi lebih mengacu pada ketulus ikhlasan dalam segala hal yang kita lakukan. Maharishi Waraharshi dalam cara Niscaya 27 mengajari kita memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Maka gunakanlah masa muda kalian itu dengan sebaik-baiknya. Yang beliau umpamakan seperti rumput ilalang yang masih muda, bahwa masa muda itu pikiran masih sangat tajam. Hendaknya digunakan untuk menuntut dharma dan ilmu pengetahuan. Dengan tajamnya pikiran seorang, anak juga bisa menjadikan tenaga dan pikiran itu. Nah, yang kedua di sini ada ajaran Agurung. Nah, ajaran Agurung ini merupakan suatu ajaran mengenai proses hubungan guru dan murid. Namun istilahnya dalam proses ini telah lama dilupakan karena sangat susah mendapatkan guru yang mempunyai kualifikasi tertentu, dan juga sangat sedikit orang menaruh perhatian dan minat terhadap hal ini. Nah, seorang guru ini harus mampu menuntun kita
namanya mampu menuntun siswa-siswanya dan murid-muridnya menentukan arah tujuannya, menunjukkan cara dan metodenya, dan menunjukkan semangatnya dalam setiap pembelajaran atau dalam hal-hal lainnya. Nah, di sini yang ketiga ada ajaran metode guru. Nah, di mana berhasilnya seorang mengenyam pendidikan tertentu. Pendidikan tinggi yang berkualitas tidak akan mungkin bila kita tidak memiliki rasa bakti pada jalur guru. Nah, mereka yang melaksanakan ajaran guru bakti sejak dini, anak-anak mereka pada umumnya memiliki disiplin dan percaya diri yang baik. Dengan sikap ini, tidak saja akan sukses di dalam bidang akademik, tapi juga akan sukses dan dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Disinilah kita melihat ajaran karakter guru senantiasa sangat relevan sepanjang masa. Sesuai dengan sifat agama Hindu, yaitu Sinata Dharma, aktualisasi ajaran guru bakti atau rasa bakti kepada setiap guru dapat dikembangkan dalam situasi apapun. Sebab hakikat dari ajaran ini adalah untuk pendidikan diri umatnya adalah pendidikan disiplin, patuh dan taat kepada sang catur guru dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, yang terakhir di sini ada Raja Mata Yoga. Nah, setiap pengikut Raja Mata Yoga ini akan dapat menghubungkan dirinya dengan kekuatan rohaninya melalui Astanga Yoga. Dengan kekuatan rohaninya mereka akan bisa untuk menghubungkan dirinya dengan menggunakan kekuatan Astanga Yoga. Nah, Astanga Yoga ini adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Astanga Yoga ini diajarkan oleh Sri Patanjali dalam bukunya yang disebut dengan Yoga Sutra Patanjali. Nah, adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga tersebut yang merupakan implementasi dari ajaran Raja Mata Yoga. Nah, yang pertama di sini ada Yama. Yama ini yaitu bentuk atau latihan pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Nah, misalnya dilarang membunuh, ahimsa, dilarang berbohong, satya, dan pantang menginginkan sesuatu yang menjadinya asteya, dan tanpa melakukan hubungan seksual dan manusiawi, dan tidak menerima pemberian dari orang lain atau tidak. Nah, yang kedua ada yang nama. Nama ini yaitu bentuk pengendalian diri lebih bersifat rohani, misalnya saucha, tetap lahir, tetap lahir batin, santosa, sarupa dengan apa yang akan datang, swadhyaya, mempelajari kita keagamaan, dan iswara, pranidhana, lalu berwasi dari Tuhan. Nah, yang ketiga ada asana, yaitu sikap hidup yang menyenangkan, teratur dan disiplin. Terus selanjutnya ada pranayama. Pranayama ini yaitu mengatur nafas hingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu kuratu, menarik nafas, mengatur, menahan nafas, dan jatuh mengeluarkan nafas. Nah, selanjutnya ada pratyahara. Nah, pratyahara ini mengontrol dan mengendalikan indahnya dari kata objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Nah, di sini ada dhyana. Dhyana ini yaitu memusatkan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan pada suatu objek. Dhyana dapat juga dilakukan terhadap sisa dewasa. Nah, di sini ada dharana. Dharana ini yaitu usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Nah, yang terakhir di sini ada samadhi. Nah, samadhi ini yaitu penyatuan atma, sandiri, sejati dengan Brahman. Nah, bila seorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan rutin dan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan getaran-getaran suci dari wahyu Tuhan.
Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Sebelumnya, apakah ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak, Ibu akan bacakan kesimpulannya. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, Ibu bisa tarik kesimpulan dalam penjelasan yang tadi itu bisa disimpulkan bahwa catur marga yoga terdiri dari kata catur berarti empat dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Nah, catur marga yoga ini merupakan empat jalan mencapai moksa yang dapat dilakukan dengan jalan marga yoga, karma marga yoga, jnana marga yoga, dan raja marga yoga. Nah, dalam hal ini manusia dibebaskan untuk memilih jalan yang mana ingin dikehendaki asalkan dengan perasaan yang tulus ikhlas. Nah, di mana seorang itu tidak dituntut harus melakukan hal tersebut, tetapi mereka bebas melakukan hal tersebut, tetapi dengan perasaan yang tulus ikhlas agar mereka mencapai moksa dan dapat diraih dengan kesempurnaan. Nah, untuk mencapai moksa tersebut dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu tadi sudah sempat dijelaskan. Yang pertama yaitu bakti marga yoga, jnana marga yoga, karma marga yoga, dan raja marga yoga. Nah, sekian materi hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Untuk selanjutnya Ibu akan berbicara sekarang santai. Berdiri. Depan kalau santai. Adapun kelebihan dari metode ceramah, yang pertama yaitu guru akan lebih mudah untuk menguasai kelas. Yang kedua, mudah mengorganisasikan. Yang ketiga, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang lebih besar. Yang keempat, guru lebih mudah mempersiapkan bahan ajar dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang keenam, suasana kelas berjalan dengan tenang karena peserta didik senang melakukan aktivitas yang sama sehingga pendidik dapat mengawasi peserta didik sekaligus. Yang terakhir yaitu pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cepat karena dalam waktu yang sedikit dapat menguraikan bahan yang banyak. Nah, adapun kekurangan dari metode ceramah, yang pertama yaitu pendidik kurang dapat mengetahui dengan pasti sejauh mana si peserta didik telah menguasai bahan ajar. Yang kedua, peserta didik dapat berbentuk konsep-konsep lain dari apa yang dimaksud pendidik. Yang ketiga, kurang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kecakapan untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang keempat, siswa akan menonton, hanya mendengarkan saja tanpa ada interaksi antar selang-seling tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, yang terakhir yaitu cara mengatasi kekurangan tersebut. Dari metode ceramah ini, selinglah metode ceramah dengan metode yang lain untuk menghilangkan kebosanan anak, seperti metode ceramah dengan metode diskusi. Di sana kan kita bisa saling tanya jawab antar siswa lainnya dan antar siswa dan guru. Nah, yang kedua yaitu menggunakan alat visualisasi seperti penggunaan papan tulis atau media lainnya yang tersedia untuk menjelaskan pokok bahasan yang akan disampaikan pada pertemuan itu. Nah, yang terakhir yaitu mengadakan rekapitulasi dan mengulang kembali rumusan-rumusan yang dianggap penting. Yang dimaksud di sini adalah mengingat kembali contoh-contoh atau materi yang sudah diajarkan sebelumnya agar siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran.
Sekian video pembelajaran dari saya mengenai materi catur marga yoga. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om.